Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan mempresentasikan tentang apa itu CAD ya. Jadi CAD itu adalah Computer Aided Design atau simulasi atau CAD manufacturing industrial. Di sini disusun oleh Bapak sendiri, oleh M. Syawal Prasetyo. Ya, jadi ini adalah konsep di mana Computer Aided Design, lalu ada Computer Aided, lalu ada ke komponen. Jadi komponen itu masuk ke sistem, lalu masuk ke rapid prototype, baru artinya masuk ke pembuatan produk. Kenapa sih beberapa alasan digunakan gambar desain dengan bantuan komputer? Satu, menggambarkan detail project yang dapat digunakan oleh pengembang dalam menentukan estimasi harga bahan, tenaga kerja, dan pelayanan. Lalu yang kedua, memberikan instruksi dan petunjuk dalam pengembangan dan instalasi proyek. 3. Menyediakan arsip atau dokumentasi dari proyek yang telah dikembangkan sebagai bahan perencanaan, perawatan, atau pengembangan lebih lanjut. Dan ini adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan bantuan komputer dalam desain. 7. Menghemat ruang dalam penyimpanan desain. Lalu, proyek yang telah dibuat, desain dapat disimpan pada berbagai media, centralized server, computer disk, or CD-ROM. Lalu, memudahkan distribusi desain pada pihak-pihak terkait. Desain dapat didistribusikan melalui jaringan komputer yang tersedia, menyediakan backup untuk semua masa desain, guna mengantisipasi kerusakan desain karena bencana alam atau kecelakaan. Nah, jadi kenapa sih digunakan komputer dalam desain ini? Ya, jadi kalau misalnya kita sudah menggambar atau kita sudah yang namanya melakukan penyimpanan, nah ini bisa artinya menghindari beberapa permasalahan yang sudah disebutkan dalam slide tersebut. Ya, ada distribusi kepada pihak desain, lalu ada menyediakan backup juga, ya. Nah, ini tentang CAD itu sendiri adalah Computer Aided Design atau simulasi. Artinya adalah program komputer yang digunakan sebagai alat bantu gambar atau desain untuk simulasi suatu proyek. Ya, ini ada manualnya. Jadi kalau dulu kita gambar manual pakai tangan, jadi kan sistemnya terlalu lama, sedangkan customer itu butuh yang namanya waktu. Jadi untuk memudahkannya kita menggantikan dengan nama computerized. Nah, ini adalah fungsi CAD itu sendiri adalah satu, pengembangan desain, lalu analisis desain, simulasi desain, evaluasi desain, automatisasi pembuatan konsep, perbaikan dan modifikasi desain. Nah, jadi kan tadi kita ada bahas CAM nih, udah ngebahas CAD nih. Nah, sekarang kita nyinggung sedikit tentang CAM. CAM itu adalah Computer Aided Manufacturing, adalah teknologi perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan pembuatan produk dengan bantuan komputer. Nah, gunanya apa sih? Nah, ini adalah mengurangi interaksi manusia, operator dengan mesin kerja, ya. Jadi yang sebelah kiri ada manual, yang sebelah kanan itu pakai yang namanya komputer. Nanti kalian akan dapat ini di kelas 12. Ya, kalian kan masih kelas 11. Nah, ini cakupan keahlian dalam CAM adalah CAPP, Computer Aided Process Planning, atau dinamakan persiapan bekerja yang dibantu dengan komputer. Pemrograman NC, numerical control, dan pemrograman robot, pembuatan instruksi pekerjaan, peraturan kerja, lalu ada perencanaan material dan penyediaan perkakas, potong dan alat-alat penjepit, lalu ada FMS, sistem komputer untuk pengontrolan sistem produksi yang fleksibel. Nah, ini juga untuk menghindari yang namanya kesalahan atau human error, di mana tingkat manusia itu dalam kesalahan melakukan suatu pekerjaan itu sangat tinggi ya. Nah, makanya digunakanlah yang namanya sistem robot. Nah, hasil desain CAD atau simulasi dapat langsung diinteraksikan dengan CAD untuk membuat suatu produk. Ini ada data, ada CAD, lalu diproses oleh CAD. Nah, jadilah yang namanya benda seperti gambar di slide Bapak. Ya. Ada data CAD, terus digambar, lalu dimasukkan ke yang namanya sistem robotikal atau CAM, lalu jadilah sebuah produk. Nah, ini CAM.
CAM Computer Aided Manufacturing seperti CAD digunakan di seluruh dunia oleh berbagai jenis pabrikan teknik. CAM memungkinkan produk diproduksi dengan sangat sedikit usaha dibandingkan dengan lebih banyak teknik tangan di mana manusia mengendalikan mesin. CAM melibatkan penggunaan CNC di mana gerakan mesin dijelaskan secara rinci oleh program komputer. Nah, CAD itu sendiri ada dua, mechanical dan electrical. Beberapa contoh software mechanical CAD adalah ada AutoCAD, ada SolidWorks, ada PDMS, ada Mastercam, ada Solid Edge, atau Autodesk Inventor, ada Autodesk 3D Max, dan ada SketchUp. Nah, yang kita pelajari nanti itu adalah AutoCAD itu sendiri, ya. Nah, ini electrical CAD-nya ada electronic workbench, ada Multisim, Proteus. Nah, ini ada Eagle dan Portal itu untuk menggambar electrical PCB circuit design. Lalu ada yang namanya electrical circuit simulation. Ya, nah ini yang akan kita pelajari di semester ini adalah aplikasi AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Ini adalah AutoCAD. Nanti kalau ada yang butuh softwarenya bisa minta sama saya, ya. Lalu website resminya ada di http://usa.autodesk.com. Dan ini ada versi untuk pelajar atau student, ya. Aplikasi AutoCAD itu sendiri, sejarah AutoCAD telah mengalami banyak perkembangan sejak versi 1.0. 1.0-nya tercatat sudah terilis sebanyak 23 versi. Dan sampai saat ini AutoCAD itu sudah ada yang AutoCAD 2023. Nah, yang kita pelajari ini adalah AutoCAD 2015. Oke, sekian presentasi dari Bapak. Ya, semoga materi ini dapat berguna untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.